untuk investasi setelah meninggal. Maka semua kita, orientasi aktivitas kita harusnya untuk persiapan setelah kematian. Bapak Ibu, kita akan manajemen kematian yang dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kalau diterjemahkan kalimat Daqaiqul Akhbar itu detik-detik berita menegangkan tentang kematian. Sebelum malaikat maut datang, orang diawali dengan sakratul maut. Sakratul maut itu sakaratul maut, antara sadar dan tidak menjelang kematian datang, maka disebut sakratul maut. Ini bicara normal, tapi kematian itu dalam kondisi apapun tetap berlaku karena dimensinya dimensi ghaibiyah keimanan. Jadi tidak bisa dianalisa dengan logika. Maka dalam hidup kita ini ada keimanan, ada akliyah yang bisa dicapai oleh akal. Kalau bicara tentang kematian, maka dimensi orientasi keimanan itu yang mesti dominan dibahas. Sebelum orang itu dicabut nyawanya, ini urutan daripada manajemen kematian. Ketika sedang sakratul maut atau mengajak menghadapi detik-detik pencabutan nyawa, pertama datang 4 malaikat bergiliran. Jadi kalau nanti Bapak gak yakin, ceritanya nanti kalau sudah wafat ya. Ya. Karena ada anak muda yang berkeli. Orang-orang Islam yang paling banyak bohongnya ustaz. Begitu. Kenapa? Cerita sumber yang termasuk aja. Ya, memang kalau anak muda yang nggak tahu ya wajar cerita dia. Karena memang fakta. Hari ini dunia jadi kenyataan, akhirat baru cerita. Nanti ketika kita wafat, dunia tinggal cerita, akhirat jadi nyata. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Ya, bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Nah, pertama datang malaikat yang mengatur, mendistribusikan makanan kita selama hidup. Kita itu misalnya 63 tahun seperti Rasulullah, yang lebih bonus berarti kan tinggal ditata dengan baik. Apa kata malaikat yang mengatur makanan kita? Salam sejahtera buat Anda wahai Tuhan. Aku adalah malaikat yang ditugaskan mendistribusikan makanan Anda. Jadi kita makan secara hakikat iman, Pak. Hari ini makan jengkol, besok makan opor ayam. Kelihatannya kita yang ngatur, hakikatnya Allah yang nentuin. Gitu. Ya, kalau kita bicara hakikat. Kemudian kalau sudah tua, makanan juga itu pilih gitu. Ini nggak enak, sebenarnya bukan makanan yang enak. Emang sudah porsinya dikurangi oleh Allah sama umur. Pengaruh umur ditandai dengan gigi gugur, penglihatan kabur, kulit
buat bertamu. Udah banyak yang tinggal dalam dunia hitam ya. Sudah tinggal dalam dunia hitam banyak. Putih semua maksudnya. Kata malaikat yang mengandung makanan kita, aku sudah cari sisa-sisa jatah makanan dari barat sampai timur, selatan, utara. Tidak menemukan walaupun satu suap saja. As-sabdan mau berarti Anda sudah mendengar firman-Nya. Oh, kita lagi sekarang tuh malaikat ngomong gitu. Tapi saya bilang tadi itu jangan diukur dengan logika kita. Oh, lama amat interogasinya. Nah, malaikat kan cahaya cepat pergerakannya ketika interogasi itu. Kan ini ceritanya karena kita masih punya materi dan bisa berjam ceritainnya. Kemudian setelah itu datang malaikat yang kedua. Salam sejahtera Tuhan. Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengatur, menyediakan, mendistribusikan minuman Anda dari air putih sampai apa saja. Jadi kalau bapak tukang kopi, suruh kita tukang kopi karena memang takdirkan secara mereka ngopi, ngobrol perkara iman, ngopi. Nanti kornet lagi ngopi, ngobrol perkara. Jadi apa saja kita minum itu sudah takdir Allah. Aku sudah cari dari barat sampai timur, selatan dan utara, tidak temukan sisa-sisa jatah minuman walaupun satu teguk. Berarti Anda sudah mendengar firman-Nya. Setelah itu datanglah malaikat yang mengatur waktu. Hidup kita ini 63 tahun. 63 tahun, 63 hari, 63 jam, 63 detik. Menit itu lagi. Gak akan berubah. Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengatur waktu hidup Anda. Sudah aku cari dari barat sampai timur, selatan dan utara, tidak aku temukan satu detik pun sisa waktu. Itu. Yang keempat, datang malaikat yang mengatur tempat meninggal. Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengatur tempat. Di mana kita meninggal sudah disiapkan. Walaupun kita orang Indonesia, bisa jadi matinya di Amerika. Karena takdir. Bahkan di dalam Bani Israel itu ada orang yang meninggalnya di luar angkasa, dibawa oleh jin. Karena takdirnya di sana. Oleh karena itu kita tidak berulang wasiat nanti kalau saya meninggal, tolong dikuburkan di sana. Iya, kalau meninggal dikuburin. Kalau misalnya dikuburkan, direpotin orang. Udah wasiatnya yang baik-baik aja, jaga sholat, jangan tinggalkan ibadah. Nah, setelah malaikat itu selesai, datang malaikat Raqib yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Bapak sekilas, kalau malaikat Raqib yang mencatat amal soleh kita itu selalu gembira karena diberikan otoritas kebebasan untuk mencatat amal seorang. Seandainya marah pun oleh Allah tidak akan diomeli, tidak akan ditegur. Misalnya harusnya pahala 10 jadi 100, misalnya gitu, itu nggak akan diomeli. Kalau memang malaikat itu punya kelalaian. Artinya apa? Pencatat amal baik itu adalah diubah, diobral dengan kurang. Orang baru lihat berbuat baik saja, baru lihat dari rumah mau ngaji, begitu mau ngaji ternyata ada halangan, tamu datang, sudah dapat pahala. Itu kebaikan. Jadi datanglah malaikat Raqib, salam sejahtera. Aku adalah malaikat yang ditugaskan. mencatat seluruh amal soleh kebaikan.
Lalu malaikat itu membeberkan lembaran kertas di depan hamba yang sedang sakratul maut tadi. Dibeberkan semua. Maksudnya cuma dibaca, tandakan amal soleh itu yang belum tercatat, yang begitu. Jadi malaikat tergambar salah. Dari mulai balik sampai sakratul maut tercatat semua. Dan mohon maaf Bapak Ibu, pada saat sudah sakratul maut, sifat lupa oleh Allah dicabut. Manusia tidak ada yang lupa semuanya apa yang dilakukan. Bahkan dia baca semuanya amal solehnya, kebaikannya. Apa reaksi dari orang yang sakratul maut? Yang bahagia, gembira, betul itu amal soleh. Masya Allah. Insya Allah kita seperti itu ya. Kemudian datang malaikat Raqib Atid yang mencatat amal buruk. Nah, kita ceritain tadi di dalam kitab Al-Qur'an juga itu malaikat Atid Pak sebagai pencatat amal buruk dosa sering gemetar. Kalau mencatat dosa seseorang itu Pak gemetar ya. Sampai malaikat lain bertanya, kenapa begitu Anda menyaksikan? Karena ini konsekuensinya berat, menjadi siksa nanti di akhirat buat orang tersebut. Maka saya tidak akan sembarangan mencatat perbuatan buruk orang tersebut. Gemetar berbahaya. Maka kalau urusan amal buruk Pak, Allah pelik kasih penilaian. Peliknya apa? Dalam asar sahabat yang tafsirkan beberapa hadis Rasulullah, orang akan dicatat amal buruknya perbuatan dosanya Pak, itu ditunggu 5-7 jam baru dicatat. Jadi kalau belum 5 jam atau 7 jam sudah bisa bertobat, gak akan dicatat itu amal buruk. Makanya tobat jangan nunggu udah pensiun. Nanti saya tobat kalau udah pensiun aja lah. Tobat itu deadline waktunya hanya dikasih waktu berapa? 5-7 jam dari berbuat dosa. Kalau setelah 7 jam orang tersebut tidak tobat, baru dicatat satu perbuatan dosa, itu dengan gemetar malaikat api mencatat. Karena sanksi hukumnya berat. Allah itu syadidul iqab, dahsyat siksanya, bukan berarti Allah kejam, tapi itu konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Itu Pak. Jadi kita harus bisa membedakan, Allah tidak mengintervensi perbuatan dosa kita, tapi Allah mengintervensi perbuatan baik kita. Karena Allah menyuruh berbuat baik, tapi melarang perbuatan dosa. Ketika orang berbuat dosa, Allah hanya melihat, ya udah dikasih tahu sama saya, kira-kira kok masih dilakukan. Jadi kalau Allah menyiksa kita, hakikatnya bukan Allah yang menyiksa, itu konsekuensi dari hukuman. Oleh karena itu berkembang di masyarakat kita begini, lah masalah dosa mah gimana nanti aja lah, disiksa nggak sendiri ini, gitu loh. Sering ada ucapan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya dikoreksi pendapat tersebut. Kenapa? Karena akhirat itu dan jasa atau pembalasan tidak ada waktu lagi untuk mengulang kesalahan kebaikan yang bisa dilakukan. Jadi jangan berharap optimisme yang salah. Justru ruang untuk bertobat
orang-orang yang sudah masuk ke dalam siksa Allah karena mendapatkan sanksi hukum. Mereka katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqtum minas salihin. Rabbi ya Tuhan, laula akhartani, andai saja Engkau tangguhkan tahan dulu umurku sebentar saja, fasadak saya mau sedekah. Ini juga dari hikmahnya Pak. Kenapa sedekah Tuhan yang disebut ketika orang menyesal setelah meninggal, setelah mendapatkan sanksi hukum, bukan fasadak wa minas sholat misalnya, minas zakat, tapi sedekah dulu. Karena sedekah adalah bisa bermanfaat untuk seluruh orang. Kalau sholat itu kan dirinya sendiri, maka Bapak mari kita tambah investasi amal soleh kita melalui sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Waktu bila soleh dan aku ingin orang soleh, itu celotehan orang-orang yang sudah meninggal. Itu malaikat hati membeberkan lembaran catatan amal keburukan seorang dengan lembaran yang hitam lebam penuh dosa-dosa selama hidup. Apa reaksi orang yang sangat melihat amal-amal yasilu amal keluar keringat dinginnya, nervous, gemetar, dan dia yakin betul bahwa itu adalah perbuatan dosa. Itu. Nah, setelah itu baru datang. Sebelumnya itu catatan nama digulung Pak oleh malaikat tersebut, ditaruh di pundak kita. Jadi ini manajemen kematian, ya, tertib administrasi. Berarti Allah dengan keadilannya bahwa Allah tidak menyiksa seseorang dengan semena-mena, karena ada catatan yang dia sendiri melihatnya. Barulah setelah itu datang malaikat maut, kita sebut Israil, bersama maut, didampingi oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Jadi malaikat datang bersama maut, senjatanya maut, didampingi dengan malaikat rahmat dan malaikat azab. Salam sejahtera kepada aku adalah malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Masya Allah. Kalau orang itu orang soleh, dicabut nyawanya dengan nyaman, mudah, seperti mencabut rambut di adonan kue. Enak kan? Malaikat juga gak capek nyambut. Tapi kalau orang durhaka, seperti mencabut kapas di duri, gak bisa semuanya kena. Alhamdulillah. Jika orang soleh seperti kita isolasinya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah Anda kepada Tuhan yang meridhoimu. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Nah, itu malaikat begitu mencabut nyawa seseorang yang sedang sakratul maut. Kalau orang soleh seperti kita, kemudian begitu dicabut ruh seseorang dari
biasanya malaikat rahmat sudah mempersiapkan kain sutra untuk ditutup aurat tubuhnya tersebut. Jadi ruang auratnya itu Pak, masih waktu hidup dan tutup aurat, lalu dibawa oleh malaikat rahmat dilaporkan ke sekretariat Allah di Lauhul Mahfuz. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 Allah berfirman, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Naik malaikat beserta ruh ke sana, ke Lauhul Mahfuz, ke Sidratul Muntaha. Kemudian sebanding dengan 50 tahun. Jadi jarak dari bumi ke Sidratul Muntaha itu dengan jarak tempuh malaikat 50.000 tahun. 50.000 tahun itu berapa jam? Kalau melihat dimensi malaikat kita itu Pak, kira-kira berapa digit nih? Jadi malaikat itu dari cahaya. Pergerakan makhluk yang paling cepat itu cahaya itu 300.000 kilometer per detik bisa menempuh jarak ke malaikat. Karena dia cahaya. Kalau suara kan 3.000 kilometer per detik. Ini 300.000. Dengan 3.000 beda makanya suara lebih lambat kan. Ibu-ibu sering kan kalau ada kilat, kemudian suara petirnya belakangan kan kalau jauh itu. Karena memang lambat suara itu sama, kilatnya lebih cepat. Beberapa detik baru suara petirnya. Karena memang suara lebih lambat, beda jauh. 3.000 km per detik. Kalau cahaya 300.000 km per detik. Itu pergerakan malaikat dan cahaya 300.000 km per detik itu di alam materi, di alam dunia, alam syahadat. Tapi kalau di alam goib seperti Sidratul Muntaha tadi, dari mulai Rafiqul Akbar, kemudian Sidratul Muntaha baru Mustawa Murid. Itu pergerakan cahaya di alam goib 8 miliar kilometer per detik kecepatan. Makanya alam akhirat itu luas bukan main. Maka ruh orang soleh tadi dihantar ke Allah setelah dihadapkan ke arsy Allah, sekretariat Allah, kata Allah, irji'i
Itu ya. Itu Pak. Nah, irjilah badannya, kembalikan tubuh kepada jasadnya. Maka bapak-bapak, waktu kita sudah diambil ruh kita, itu jasad kita terbujur kaku. Ruh ngeliatin Pak. Coba aja kalau nggak yakin, saksi duluan ayo. Coba aja. Ngeliatin begini, siapa yang datang, siapa yang nangis, siapa yang ngumpetin sertifikat tanah kita udah tahu. Istri kita nangisnya beneran apa enggak nih? Ada ibu-ibu suaminya nangis, nangisnya bukan karena sayang sama suami. Mas, kok udah meninggal, utang belum lunas kan Allah. Jadi lu kita lihat ketika dimandikan, kata lu jangan keras-keras, itu jasad saya tadi habis diambilnya, capek dia bawa. Cuman kan lu udah nggak bisa komunikasi langsung didengar oleh yang hidup Pak. Kayak kita direp-rep, ibu-ibu pernah nggak direp-rep Pak? Antara sadar dan tidak, kita minta bangunin gitu ya sama istri. Padahal tubuh kita antara sadar dan tidak gitu. Nah, kematian seperti itu. Jadi kita nyaksiin Pak, sampai kita dimandikan, disolatkan, dikapani, disolatkan, dihantar kubur. Itu lu ngikutin. Ya Bu ya. Makanya kan suka tuh ada tradisi kalau orang mau meninggal sudah dibungkus mayatnya terakhir mau mukanya, ayo siapa nih keluarganya sebelum ditutup ya mukanya, gitu kan? Minta maaf. Gitu. Jangan bisikin utang belum lunas lu ya. Gitu. Tuh ya. Nah, setelah dihantar kubur, ini manajemen kematian. Itu ruh masuk ke dalam kubur. Ulama ada berselisih pendapat posisi ruh di mana ketika orang dikubur. Ada ulama mengatakan masuk ke dalam jasadnya hanya sampai leher. Ada yang bilang nempel di sebelah kanan bahunya. Kata ulama tidak perlu persoalan itu dikubur ada di mana, yang penting yakini bahwa alam kubur itu ada, alam barzah itu ada, nikmat dan siksa kubur itu ada. Gitu. Nah, setelah orang selesai mengubur, datang malaikat rumah. Malaikat rumah ini malaikat yang ditugaskan memeriksa administrasi, kelengkapan data-data yang tadi disebutkan waktu sakratul maut. Ya. Catatan pahala, catatan dosa itu oleh malaikat itu ditanya, "Hai fulan, aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk menanya catatan amal mana? Keluarkan catatan amal baikku." Keluar. Oh, ternyata benar. Udah digulung lagi. Sekarang keluarkan catatan amal burukmu. Sebutkan. Itu tadi kan belum dicatat, maaf ya, ada keliru. Jadi malaikat rumah itu menyuruh orang tersebut menyebutkan catatan amal solehnya. Katanya, catat amal solehmu. Apa katanya di dalam buku itu? Bagaimana aku mencatatnya? Mana penanya, mana tintanya, mana bukunya? Jadikan jari jemarimu sebagai penanya, air liurmu sebagai tintanya, dan kain kapanmu sebagai catatannya, bukunya. Tapi ingat jangan menggunakan akal, nggak nyambung ya. Ini simbol, dicatat amal soleh kita semua, hafal semua. Sekarang catat amal burukmu. Aku malu pada Allah. Kenapa kamu malu untuk mencatat amal burukmu? Kepada aku malu. Kenapa kau tidak mau berbuat dosa di atas dunia kepada Tuhan? Catat. Gak mau nyatat sampai digebuk. Sudah digebuk baru nyatat dengan tindakan air mata. Setelah itu dulu ditaruh di pundak. Nah,
istirahat, bisa rileks, bisa sambil zikir. Yang istirahat kan fisik. Rohani kita itu tidak ada waktu istirahat, tapi jantung kita 24 jam tetap. Gitu Pak. Nah setelah itu sambil menunggu datangnya kiamat, orang-orang soleh akan bahagia di dalam kubur, menikmati nikmat kubur yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fasilitas yang maka orang-orang yang soleh itu digambarkan nanti surganya seperti ini, banyak banget. Orang-orang soleh yang mereka segerakan kiamat, kami ingin segera masuk surga. Itu kalau orang-orang neraka itu ditayangkan siksa neraka di mana, di kuburannya itu dasarnya bagaimana? Ya Allah, tangguhkan kiamat, jangan cepat-cepat. Maka setelah yaumul mahsyar itu buku catatan amal tadi baru diserahkan kepada malaikat pemeriksa hisab. Maka ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Itu tertib manajemen Pak dari kematian yang akan kita lalui, karena kehidupan kita baru dua alam. Ketiga ya, alam dunia, alam rahim, sekarang alam dunia. Nanti alam kubur belum alam akhirat Pak. Belum alam akhirat itu baru beda dimensi. Nanti alam akhirat setelah kiamat. Nah, terakhir bagaimana sikap kita terhadap orang yang meninggal dunia Pak? Ya. Satu, segerakan penguburannya. Yang kedua, tunaikan segala kewajiban-kewajibannya. Ya, kalau dia punya mobil gandean, segera serahkan gandeannya kepada orang lain. Kalau dia punya utang piutang, segerakan ya pembayarannya. Kemudian kalau dia meninggalkan harta infak warisan, segera bagi. Ini ada orang kalau sudah meninggal suaminya, istrinya masih tinggal di rumah itu masih digekok, nggak diapa-apain, harus segera dibagi. Punya anak berapa, ibu dapat bagian 1/8. Ini sering terjadi Pak, kalau ada orang meninggal, laki-laki suaminya, istri masih tempati rumah itu, nggak diapa-apain, harus dibagi segera. Jangan sampai nanti membuat sanksi buruk makin berat ya bagi orang yang meninggal. Ya. Kemudian sebaiknya istimewanya yang mengurus jenazah orang yang meninggal itu adalah keluarganya, jangan diserahkan ke orang lain. Ini yang makin amin, yang mandiin amin, terus yang mengkapannya amin semua. Keluarganya kemana? Jadi kalau ada yang mati kebingungan, aminnya kalau yang matinya ada 10 bingung, ya kan? Kalau meninggal, amin cuma 1 gitu kan? Maka kita belajar bagaimana kita proses memperlakukan mayat yang meninggal dunia, gitu ya. Jangan pada posisi yang tradisinya lebih ramai. Kalau giliran tahlilan, masya Allah yang hadir ramai banget. Giliran ngaji susah banget diundang. Udah diumumin di masjid, udah di grup WA, yang hadir dia lagi. Tapi kalau lagi kematian, lo waktunya Isya sudah pernah datang nongol. Kata Ustadz yang profesinya tukang tali, kalau begitu yang meninggal harus sering-sering minimal 7 hari sekali ada yang meninggal. Jadi kan lumayan, nggak selesai-selesai kalau jatah di tahlilan. Saya tinggal di Selatan Bapak. Nggak semua. Nanti off the record ya. Nah Yudi, di Selatan itu ada namanya Ustadz Pembunuh Tahlilan. Jadi saya ngajar di satu masjid dengan Pulau Singgung. Ini ada Ustadz Pembunuh Tahlilan, dan supaya nyusahin orang yang ahli waris. Jadi tahlil 10 hari, ngaji 7
hari tak minta jatah sekian juta. Jadi ustaz tersebut yang kadang nggak ada kerjaan, kalau nggak ada yang mati berarti dia kosong job. Ustaz kampung jadi gitu di tahlilan, jadi pemburu tahlilan. Jadi kalau melihat orang yang tahlilan kampung-kampung bakal lagi meninggal, wah apa banget bisa ratusan orang. Kata ustaz yang ceramahnya, kalau gitu yang meninggal harusnya 7 hari sekali harus ada yang meninggal supaya ramai seperti ini. Karena kalau ngaji sengaja susah banget undangnya. Itu Pak, itu tradisi saja. Yang terpenting adalah tadi mayat dipenuhi, segerakan penguburannya, kemudian segerakan kewajiban-kewajiban yang ditunaikan pada ahli mayat tersebut, kemudian segerakan pembagian warisannya, jangan undang, karena akan menyulitkan orang yang meninggalkan penguburan mayatnya dengan baik. Jangan seperti kita menganggap fardu kifayah gitu kan, jadi ringan ramai, kalau sudah terpenuhi kita tidak perlulah begitu cara memahami. Maka sekalian, itu ada pengurus masjid di Kunciran gitu. Lain rumahnya saya istrinya buka laci. Itu apaan wajib banyak banget itu. Ini persiapan ini. Nah, saya mau mempersiapkan ini. Kalau ada yang minta orang ini perlengkapan untuk kematian kayak kapan, dia bukan jualan, dia memang sedekah. Ini kan saya wajib menjarah orang yang punya inisiatif ini. Numpuk itu di lemari yang dibupet itu. Jadi kalau ada orang kematian misalnya darurat juga dikasihkan. Dulu saya pernah urus ke Bali, ada orang Padang yang tua, saya nyebutnya Pak Tua Kumpul. Saya bilang, Haji, mohon maaf, saya penasaran itu juga pakai bantal bagusan apaan sih itu dalamnya? Ini kayak kapan Ustaz? Saya persiapkan. Di mana saya meninggal saya nggak merepotin orang. Walaupun tidak ada berita itu namanya kafar binomi wa iso. Cukup kematian jadi nasihat kita. Jadi begitu melihat kayak kapan, masya Allah. Gak apa-apa Bu, diambil kayak kapan untuk imroh pelajaran buat kita, ya. Dan kayak kapan itu terbungkus rapi yang bisa dilihat setiap saat, sehingga kalau mau ngomel sama laki itu asal itu kayak kapan gitu. Kalau kayak kapan dekat kita mau ngomel sama laki juga kan terhalang gitu, masya Allah. Nanti kalau saya meninggal duluan. Tapi rata-rata apa, Ibu? Dalam rumah tangga sebagian besar yang meninggal duluan laki-laki. Walaupun perempuan ada, tapi prosentasenya banyak laki-laki yang begitu. Kenapa laki-laki dalam rumah tangga lebih meninggal? Capek mikirin dulu rumah tangga. Coba lihat, walaupun ada prosentase orang meninggal dalam kehidupan rumah tangga itu banyak suaminya dulu ketimbang istrinya. Ada kan orang keluarga saya itu istrinya, tapi kalau mengukur prosentase itu banyak suami. Jadi kata orang-orang yang kesel karena kenapa mati itu? Kenapa dia banyak mikirin keluarga? Kalau bahasa tahunya perempuan itu tahunya keriting, rebounding, atau yang lebih susah. Padahal kalau itu semua ya, tahunya duit aja. Laki-laki berapa dulu, banding bulan ya, ras keringan, masya Allah, demi keluarga. Coba kalau sekali-kali tanya kan, kalau ada orang yang ikut dagangannya, tukang kue pancong, tukang borong, mainan anak-anak atau tukang bakso, tanya, Mas, lagi nilai siapa sih? Keluarga Pak, anak dan istri. Itu sih, laki-laki mah masya Allah. Laki-laki mah hebatannya dalam Pak. Kalau ada masalah nggak gampang nangis, ibu membedak harus dia nangis. Kalau kita nggak demikian, insya Allah Bapak sekalian kita sudah jelaskan
konsekuensi kematian yang akan kita terima. Apa yang kita lakukan? Yuk kita jaga sikap perilaku kita. Ya. Bagaimanapun kematian tidak akan bisa dihindari. Dan tunaikan hak-hak. Maka nanti harus ada pelatihan bagaimana membungkus mayat, ya kan? Supaya kita paham, ya tidak tidak bingung. Dan pada kematian setiap saat terjadi. Saya kira itu Mas sekalian. Ada yang bertanya nggak? Yang biasa nanya nggak ada. Oh ya. Bagaimana kalau seandainya dalam keluarga itu ada anak katakanlah masih belum punya ada rumah, tetapi masih tinggal di tempat orang tua, tetapi rumah itu masih tetap dirawat, gimana itu? Apa harus dijual, dibagi atau bagaimana? Yes, kalau memang itu rumahnya warisan, segera dibagi. Jadi ketika kita berada pada hukum, perasaan itu harus ditinggalkan, perasaan itu dikorbankan. Masih anak masih kecil-kecil, gimana? Harus gimana nanti merawatnya? Ada nanti hak-hak dan kewajiban. Hak anak kewajiban yang melihara ahli siapa? Misalnya pamannya. Selama anak ini belum tanggung dewasa maksudnya, maka yang memelihara atau pamannya dan hartanya amanahnya dari apa-apa. Itu kan masih kecil. Iya, kalau itu sama aja. Jadi harus tetap warisan itu tidak boleh ditunda, disegerakan dengan musyawarah. Karena ahli warisnya tidak semua nanti dapat. Nanti kita belajar dijelaskan dari bawah ini. Dari ahli waris 3 orang, nanti yang berhak dapat kalau atas dia ninggalin anak, ini anak asobah misalnya. Asobah, bilang dan sebagainya. Ini diatur di ilmu waris faraid. Nah inilah kebiasaan kita. Kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman ilmu yang akan mudah hilang tentang waris. Sekarang orang cuek Pak. Suaminya meninggal, intinya bertahun-tahun tinggal di Subang, ada yang jadi janda, kemudian dapat kaki baru, ninggalin tempat suami itu juga. Ada di komplek. Saya mah kalau ini janda juga gak mau saya tinggal di rumah warisan suaminya. Sorry Pak ya, gengsi gue, gitu Pak ya. Jadi harus segera. Maka ketika hukum sudah emergensi, menagih perasaan di apa namanya di kesampingkan. Tapi kan kasihan Pak, belum ya itu nanti gimana caranya? Karena bagaimanapun kita akhirnya butuh di umat kelihatan masyarakat. Kita ini keluar dari pundi-pundi nggak tahu apa-apa, nggak mau semuanya mengaku. Itu baik. Jadi hukum kadang-kadang hukum itu bertentangan dengan perasaan. Makanya Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum hatta tagawa bimajini. Kalian tidak akan mendapatkan sempurna iman sebelum awal nafsu ditundukkan kepada apa yang aku bawa. Gitu kan? Tapi kan Pak kasihan dia terputar gitu perasaan. Kira itu ya? Ini mana? Ya Pak, Ya silakan. terkait ini Pak, terkait Ntar Bu ya. Ya. Oh, Ibu dulu ya? Ya, silakan Pak. nggak terkait fardu kifayah tadi kan. Nah, Fardu kifayah itu kan utamanya diurus oleh keluarganya, iya utamanya. iya kan? Nah, Sehingga batasannya untuk atau kewajibannya untuk masjid atau apa itu kira-kira gimana kan? Kalau memang ada permintaan dari si keluarganya, batasan-batasan kita yang sebagai pengurus masjid misalnya. jadi autoriannya yang ngurus pemandian, kemudian mengkapani, kemudian mengumpulkan itu hak utamanya adalah keluarga. Lah kita sebagai orang yang beriman, yang punya kepekaan sosial, masa jadi gaya kan kalau kita begitu? Udah
biasa, bahkan kita boleh berebut Pak untuk mengurus mayat, ya. Jangan begitu keluarganya urus kita diam aja begini, silakan urus, nggak begitu. Jadi kewajiban kita di masjid, kita hubungan sosial wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong perbuatan baik dan ketakwaan. Meskipun itu adalah tanggung jawab lebih istimewanya keluarga yang urus, nah kita ikut urusnya kenapa? Sebagai bukti bahwa kita punya hubungan sosial yang baik. Masa kalau udah pada bisa ini biarin dia urus sendiri, nggak begitu. Itu namanya zalim kita, gitu. Jadi kita tetap jangan dibiarkan, biarin dia pada bisa ini, dia pada bisa urus sendiri, kita diam. Keliru cara berpikir seperti itu. Jadi tetap hubungan kita, hubungan sosial kita dijaga. Amat sangat tersinggung orang ketika dibiarkan karena merasa sudah mampu. Dan kita cuek, nanti ada timbal balik yang akan kita bagaimana nanti kalau cuek ini kan luar dari kita. Jadi nggak ada masalah. So memang kerjasama, ya kan? Itu kan aktoriat, gitu kan? Aktoriat jangan sampai yang mandikan orang lain semua. Jadi kalau dulu kan begini Pak, misalnya ada emaknya meninggal, anaknya nih bukan pakai kayak kita pakai alat pemandian Pak ya, dari stainless. Anaknya nih semua 3 orang atau 2 orang bocor dimandikan di pangkuannya, di pahanya. Kita mau udah kayak mandiin apa namanya alat masak dikucurin di kayak selang. Bermasalah enggak? Cuma secara etika memang sekarang berubah. Lagi pula dulu mah keranda kurung batang itu pakai dari bambu. Selesai buang di situ kan. Kalau sekarang dari apa? Stainless. Makanya secara tidak langsung mengundang lagi kapan siapa yang mau naik lagi nih? Masih ada. Gitu Pak. Nah, pertanyaan Bapak. Iya. Yang dimaksud itu adalah tadi kalau yang tadi kan untuk pelaksanaannya tapi tentang pembiayaannya. Oh, pembiayaan. Itu kan hak muslim, sesama muslim. Alangkah baiknya, ya kan? Memang pertama begini aktoriatnya. Saya tadi lupa tuh satu poin lagi. Urus mayatnya dengan biaya dari harta yang meninggal atau keluarga. Tetapi di masyarakat kita sebagai bentuk hubungan sosial yang baik, kita menyiapkan kas kan biasanya untuk orang yang kematian, ya kan? Itu perbuatan yang mulia Pak. Jadi tidak akan mengurangi pahala keluarga yang sudah memiliki biaya untuk persiapan pembiayaan kematian tadi. Nah, di beberapa masjid, semua masjid punya kas khusus untuk pembiayaan kalau ada orang yang meninggal. Itu kan pas Nabiul Khairah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu misalnya menyediakan untuk 7 hari selamatan di masjid, siapin air mineral, kan? Dan lain sebagainya. Nah itu memang sunnah Pak. Maka kalau kita datang ke orang yang meninggal, harusnya kan kita terus bawa makanan, ya kan? Bawa makanan. Nah implementasi bawa makanan itu bisa personal, bisa kelembagaan. Kelembagaan berarti masjid punya kas untuk mempersiapkan kalau ada warga yang kematian. Itu bagus banget itu, gitu Pak Ji, ya. Jadi uang daripada infaknya itu bisa dimakan untuk hal seperti itu. Jadi gini Pak Ji, orang berinfak itu innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya dan akal. Orang biasanya kalau dihubungin kota apa namanya infak kota, dia nggak berpikir ini saya mah khusus buat perbuat masjid atau buat apa namanya perbaikan masjid, nggak begitu kan? Kecuali ada transaksi kepada pengurus masjid, Pak, ini saya infak 10 juta khusus buat renovasi masjid, kita gunakan yang lain, kita zolim. Tapi kalau dia dihubungin begitu aja, kemudian untuk kepentingan wali sebagainya, kan masjid itu nggak butuh duit, yang butuh duit kan
orang begitu mau rapat, udah jangan pakai duit kecil, ini kan rapat buat makan. Agak begitu, duit kecil boleh kegowokan daripada diutangin, ini pakai kan begitu. Tidak ada, jadi hanya di zaman sekarang masjid punya kasus kan punya Baitul Mal. Zaman kekhalifahan itu masjid itu disubsidi oleh pemerintah dari mulai apa namanya perangkat kepengurusannya itu digaji oleh pemerintah. Sekarang saya nggak digaji. Walaupun lembaga masjid berubah, itu aja ya. Ada yang kurang puas, apalagi Ya itu apa? Kita tuh ada ini Gangguan. gangguan juga dan ada omongan-omongan yang kira-kira mungkin kurang tepat untuk penggunaan daripada. jadi gini Pak Ji, kalau sebuah kebijakan di dalam hati kita harus punya kesiapan bahwa nanti ada orang yang protes. Jadi sunatullah Pak Ji. Setiap kebijakan tidak mungkin semua orang setuju. Kemarin aja ada yang bilang kalau saya ada di sini datang, Tad, ini kan saya mengorbitkan cucu saya, Khotib masih muda, tanya anak muda remaja. Ada yang WA ke saya, itu katanya Khotib masih muda. Dalilnya mana? Pakai kitab kuning apa kitab merah? Jangan ditanggapin Pak Haji. Kan persyaratan terpenuhi bagaimana syarat jadi Khotib, syarat dan sebagainya. Atau untuk memenuhi kekuasaan itu nggak mungkin gitu. Yang penting kan dasar hukumnya. Tapi kata Rasulullah, dan mayubi ila malayubi, tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Maka pendapat masyarakat itu harus dikonfrontir, dimusyawarahkan, ditanyakan kepada ahlinya. Nanti dijelaskan ini loh dasar hukumnya. Dulu pernah sebentar Bu ya. Dulu pernah di masjid cara di Pondok. Ini nih naik dikit kan nih. Naik dikit. Itu mohon maaf orang-orang Muhammadiyah, Persis itu nggak setuju ini. Naik dikit pengimaman tuh ubinnya. Dijelaskanlah oleh DKM berdasarkan dalil hukum. Ya kan ini dalil hukumnya. Silakan Anda mau ragu kemana atau mau ikut kemana, kami sudah punya dasar. Jelaskan aja. Gitu. Karena untuk memuaskan semua orang sulit banget. Cuman kita lebih gampang terprovokasi dengan satu dua orang. Silakan Bu, tadi Bu. Ya persilakan. Sekali-kali lambat dikit nggak apa-apa nanti lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, jadi kalau menikah jenazah suami istri itu boleh atau tidak, dan untuk pengurukannya itu bagaimana? Boleh atau enggak? Kalau menurut Imam Syafi'i kan batal ya Pak ya. Bukan. Terus yang kedua, kalau kita dititipin untuk yatim, kata Bapak tadi kan si istrinya itu sudah punya suami lagi, apakah boleh diberi atau tidak? Boleh, Mas. Ketiganya, kalau misalnya ada titipan itu bukan anak yang bukan muslim, boleh dikasih atau tidak? Satu-satu yang ada banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi Satu-satu nanya banyak banget. Yang saya tangkap pertama adalah sebaiknya kalau suami meninggal ya hindari istri untuk apa namanya menikah. Ya. Kalau istri kalau anak silakan saja. Anak perempuan? Hah? Anak perempuan? Kalau anak perempuan nggak masalah, cuma pada batasan-batasan tertentu. Jadi bukan mahram ya. Kemudian yang kedua itu tadi ada apa? Yang kedua apa? Yang kedua, Yang menikah lagi tadi. Kalau ada titipan untuk yatim, sedangkan anak yang sudah ditinggal bapaknya itu ibunya dikasih, boleh dikasih atau tidak? Jadi kalau yang meninggal itu punya anak berarti anak yatim. Batas yatim itu kan balik. Ya. Ya, balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, bukan yatim piatu, yatim piano. iya. Nah, ada titipan, maksudnya titipan buat Iya. yatimnya anaknya itu. Ya. Tapi ibunya udah nikah lagi Sudah maksudnya. nikah lagi.
yatim orang. Ada seorang ibu, suami istri punya anak, bapaknya kan meninggal, suaminya meninggal, jadi yatim ya Pak ya. Tapi si ibu itu kan nikah lagi. Nah itu anaknya itu, si yatimnya itu yang tinggal mamanya itu, boleh dilihat atau tidak? Boleh apa? Boleh dikasih apa enggak? Apa masih berhak Kasih gitu santunan. maksudnya? Tapi istrinya udah nikah lagi. Jadi Oh, gitu. anaknya masih yatim tapi istrinya udah nikah lagi, apakah boleh diberikan santunan? Nikahnya sama orang kaya pula gitu ya? Jadi ada janda, ya kan? Nah. Suaminya meninggal, janda itu Ya. bawa anak. Apakah anaknya masih disebut yatim kan gitu? Ya. Kalau nikah Oh, lagi. gitu. Tapi si ibunya siapa namanya nikah lagi, ibunya menikah lagi. Udah Iya, Ya. nikah lagi. Apakah masih yatim dapat Iya. santunan? Nah, itu apa boleh dikasih santunan anaknya? Karena titipannya ibu ini saya titip buat yatim, jaga Ya, ya paham. Saya berarti ini bukan berarti waris ini kayak ini urusan yatim nih. Iya, gitu. Ah, iya. Jadi gini, Pertanyaan di luar tema. Bu, yatim seseorang tidak akan gugur dengan ibunya menikah lagi. Tetapi secara moralitas yang jadi suami baru si ibu janda tadi malu kalau anaknya masih dapat santunan anak tirinya. Malu gimana menurut kamu udah jadi bapak satu kok masih dapat santunan. Itu loh. Jangan mengeksploitasi anak. Saya punya sepupu kaya, kemudian masih cantik. Saya bilang, Jik, kenapa lu gak nikah lagi? Pantat kalau gua nikah lagi anak gua gak dapet santunan yatim. Nah lu eksploitasi anak kalau begitu. Jadi ngedagangin yatim itu namanya. Ya. Sudah secara moral prioritaskan dulu ya orang tuanya. Tidak menikah lagi tuh wanita itu. Tapi ibunya memahami kalau seorang janda tidak mau menikah lagi karena dengan alasan anaknya nanti nggak dapat santunan, ini juga janda itu kurang bagus begitu, mengeksploitasi anak, itu loh, supaya dapat santunan. Baru saya paham kira-kira urusan waris, itu urusan seorang janda ditinggal baginya meninggal suaminya punya anak yatim, boleh nggak dapat santunan dari masjid Al-Muhajirin gitu ya? Ya, ya. Ya prioritaskan dulu ya yatim benar-benar yang belum ada bapak sambungnya. Terus jangan ngotot, Pak, anak saya yatim nih, kan ibu udah menikah, nggak ada urusan saya. Malu dia jadi suaminya. Kalau saya, udah jangan terima lagi. Ya. Jadi hapus itu di daftar itu saya sudah jadi bapaknya, gengsi dong. Gitu ya. Paham ya, Bu? Terus apa lagi tadi itu? Cukup. Kalau misalnya itu Hah? akan ada non muslim yang yatim, itu boleh nggak kita memberi? Non muslim, Pak. Boleh. Sebagai bentuk hubungan sosial kita nisbatkannya ke hewan kurban. Hewan kurban itu boleh dibagikan kepada orang yang non muslim sebagai syiar, tapi bukan prioritas. Karena ketika kemanusiaan berjalan tidak lagi memandang suku, agama, keyakinan, kemanusiaan. Dia mau orang kafir, miskin itu yang dikasih. Begitu. Kita namanya enggak tegang rasa. Rasulullah menghargai banget orang-orang kafir, gitu kan? Dilindungi, itu ya, oke? Itu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan ini menjadi wacana kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah kepada Bapak, para pengurus masjid untuk mengumumkan dana kematian tidak ada masalah. Dan itu bagus banget sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya, moralitas hubungan sosial kita yang baik. Gitu, ya.
PBB. Wa sallallahu alaihi wa sallam